Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa zamarat wa basyiris sabirin allazina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Walaupun mau berangkat hujan deras, Pak. Gria kencana, sumput, sampai tol tadi hujan deras. Baru belum ada 50 meter, saya pakai sepeda motor maunya saya. Ternyata kembali lalu pakai mobil. Dengan ikhlas niat bismillah yang kuat, alhamdulillah sampailah di masjid Al-Arqam ini. Dan mudah-mudahan kanti awal bismillah dan nanti sepulang mengucap alhamdulillah, insyaallah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau termasuk uswah hasanah bagi kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, sebelum inti materi dengan tema mengatasi masalah agar tanpa masalah, karena kemarin dimintai tema sehingga saya tema yang mudah diingat, karena orang kalau mengatakan demikian mesti jawabannya adalah penggadaian gitu ya. Karena itu saya ingin menyampaikan nanti tidak lama Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, tidak seperti di Waru kemarin buyar jam 6, tapi saat ini insya Allah saya tidak lebih dari 30 menit, karena nanti jam 6 saya harus memberikan kuliah untuk pasca sarjana di Unmu Surabaya. Untuk itu saya tidak lama-lama. Jam 6 janjian sama calon S2 ini repot Pak, karena tempatnya ada yang di Batam, ada yang di NTT, ada yang di Sumatera, ada yang Jogja, ada Surabaya gitu. Karena musim daring ini
mahasiswanya ada di mana-mana. Singkatnya, kenapa saya mengambil tema tentang mengatasi masalah agar tanpa masalah? Karena hidup ini memang masalah. Kaya masalah, miskin tambah masalah, sehat masalah, sakit juga masalah. Di rumah ada masalah, di jalan ada masalah, bahkan di kantor pun ada masalah. Tidak ada orang hidup ini tanpa masalah. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah agar tanpa masalah? Singkat saja, yang pertama adalah zikir dan doa. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Yang ketiga adalah zakat, infak, sedekah. Yang pertama, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Untuk mengatasi masalah yang pertama ini dengan cara zikir dan doa. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-53 dari kelahirannya itu diuji oleh Allah, ujian yang amat sangat berat bagi Nabi, sehingga tahun itu dinamakan tahun Amul Husni, tahun duka cita bagi Nabi. Kenapa? Ujian yang pertama adalah paman beliau meninggal dunia. Yang kedua, istri beliau tercinta Ummul Mukminin juga meninggal dunia tidak lama. Tidak selang waktu lama dengan pamannya. Lalu yang ketiga, ekonomi umat Islam pada saat itu diboikot oleh orang kafir Quraisy. Berat ujian Nabi dibandingkan dengan ujian kita, tidak ada apa-apanya. Ada apa dengan paman Abu Thalib? Ini luar biasa. Walaupun pamannya ini meninggal dunia belum sempat mengucap 2 kalimat syahadah, tapi bagi Nabi mungkin qadarullahnya seperti itu penting. Bayangkan saat pamannya masih ada, walaupun sudah tua renta, walaupun kondisi sakit, tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani mengganggu Nabi. Begitu diinformasikan kalau pamannya Nabi Muhammad alias Abu Thalib itu meninggal dunia, rumah pamannya ini dikepung oleh orang kafir Quraisy. Dan bahkan kamarnya Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad ada di situ, tapi digantikan oleh Sayyidina Ali. Luar biasa. Begitu tidak adanya pamannya, seperti itu. Karena orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi. Ada apa dengan Siti Khadijah? Para jamaah insya Allah, walaupun tidak saya terangkan secara jelas dan gamblang, panjenengan insya Allah tahu. Nabiullah Muhammad SAW dalam berdakwah, berapa banyak luar biasa harta benda dari Siti Khadijah habis total demi dalam syiarnya Islam. Perjuangannya luar biasa, sehingga sangat berarti dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Siti Khadijah. Lalu orang kafir Quraisy memboikot ekonomi umat Islam. 3 hal inilah yang memberatkan Nabi. Akhirnya Nabi berduka yang amat sangat dalam, sehingga tahun itu dinamakan tahun Amul Husni, yakni tahun duka cita bagi Nabi. Karena Nabi berduka cita yang amat sangat mendalam dengan ujian seperti itu. Lalu tidak lama Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah.
Saat di Isra Mi'rajkan oleh Allah itu intinya Allah berkata, hai Muhammad, seolah-olah berkata begini, Allah itu, hai Muhammad, kau memang tidak punya siapa-siapa dan kau memang tidak punya apa-apa, tapi kau punya aku. Maksudnya adalah Allah. Dengan itulah akhirnya bangkit itu Nabi. Bangkit seperti sedia kala, tidak berduka, karena memang hidup ini, backing kita hidup ini tidak hanya Rasulullah, kita umatnya Rasulullah itu adalah Allah yang memberikan hidup dan mati kita adalah Allah yang memberikan rizki kepada kita, apapun bentuknya rizki itu adalah Allah. Kenapa hidup harus berkeluh kesah dan berkepanjangan? Lalu bagaimana umatnya Nabi Muhammad tatkala ada masalah atau musibah seperti saat ini yang dialami bersama mendunia yang namanya pandemi ini? Dalam hadisnya Nabi bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah ini loh Pak, memang kita tidak di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, tetapi Rasulullah dalam hadisnya mengatakan atau bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Tatkala menghadapi masalah apapun yang dia hadapi, aturkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu media komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Makanya jangan main-main. Yang tumak nina, jangan tergesa-gesa. Baik itu gerakannya, baik itu ucapannya, baik itu adalah kedisiplinan tentang waktunya, maka itu penting. Maka saya katakan lewat mimbar di mana-mana, siapa yang disiplin waktu di dalam rangka melaksanakan sholat 5 waktunya, insya Allah dia akan disiplin kapanpun, dimanapun orang itu berada. Di rumah pun disiplin, di jalan pun akan disiplin, bahkan di kantor pun akan disiplin tanpa diperintah. Karena Allah sangat jelas di dalam Qur'annya di awal beberapa surat, seperti wadduha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu akan merugi apabila tidak mengindahkan akan waktu. Ketokane kok serius ngene ya Pak. Kok metong wontengi sakjane temenan po ya? Oh ngono ya. Tapi paham nggih? Awatir ngono enggak paham. Ada teko Griya Kencana, Pak. Mangudan Pak berangkat Mang, masyaallah. Tak kira budal ora. Jadi itu Pak. Karena pentingnya akan waktu, insya Allah. Siapa yang disiplin dalam sholat 5 waktunya, insya Allah dia disiplin di rumah, di jalan, di pasar, dimanapun. Kenapa? Karena waktu itu penting. Al-waktu kasyayib, waktu itu bagaikan pedang. Sampai pentingnya waktu bukan Allah yang Allah saja yang memperingatkan. Nabi pun mengatakan, iktanim khomsan qabla khomsin, jaga 5 sebelum datangnya 5. Nah ini terus nanti melebar Pak, jelas materinya melebar. Tapi kan intinya ngono, siapa yang disiplin dalam sholatnya, yakin, seyakin-yakinnya dia akan disiplin kapanpun dimanapun dia berada. Yang kedua, kalau gerakan sholatnya bagus, yakin, seyakin-yakinnya akhlaknya pasti bagus. Nggak usah dikandani wis. Jalan itu tidak perlu diberi polisi tidur Pak. Bener, kalau sholatnya bagus,
Gerakan sholatnya bagus, mulai takbiratul ihramnya itu bagus, sampai terakhir salamnya bagus. Akhlaknya orang itu, kepribadian perilaku orang itu pasti bagus. Asli gang-gang itu tidak perlu dibeli polisi tidur. Garing rusak sepeda motor dan mobil itu, Pak. Sing didandani ku ora kok jalane terus dikani polisi tidur. Sakno polisine, Pak. Wong iki lho kon ngaji nge majelis taklim ngene iki. Yo beneran, Pak. Siapa yang mengambil sesuatu yang menjadi penghalang orang lewat di jalan, contohnya duri, maka itu bagian daripada iman, Pak. Benar apa tidak? Lah kok pakai ini polisi tidur? Yang nyuruh siapa? Dalan api-api kok dikene polisi tidur. Sampai sekoke saiki bonyok kabeh. Ya orangnya ini loh, karena apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu tidak lain adalah sebagai obat. Apa? Hati, Pak. Kok ngaji ngene iki lho, Pak. Penting, Pak. Insyaallah ya. Jadi di jalan raya bagaimana seharusnya naik sepeda motor, pada saat masuk gang seharusnya bagaimana? Tidak perlu ada polisi tidur. Contohnya, jadi kalau gerakan sholatnya itu bagus, yakin seyakin-yakinnya akan bagus perilakunya. Bacaan sholatnya bagus, sampean nggak percaya? Bacaan sholatnya bagus, yakin seyakin-yakinnya, ucapan tiap harinya adalah bagus dan tidak akan pernah menyakiti hati dan perasaan orang lain. Kenapa? Karena sholat itu inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wong sholat kok ijak melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu perlu ditonton sholatnya. Nah, keterkaitan dengan masalah mengatasi masalah agar tanpa masalah, ada apa dengan sholat? Bapak Ibu yang kami hormati, sholat itu media komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Saya tidak menjelaskan mulai dari awal. Singkat saja. Gongnya doa dalam sholat itu di mana, Pak? Gongnya doa dalam sholat itu ada di mana? Kira-kira ada di mana? Ada pada duduk di antara dua sujud. Wah, ini tak terang loh, biasanya panjang, Pak. Bener, Pak. Kenapa diawali dengan Allahumma firli? Ya Allah, ampunilah aku. Karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, Pak. Sampai-sampai Allah mengajarkan doa, Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtona. Ya Allah, jangan kau hukum kami ya Allah sekiranya kami lupa atau bersalah. Subhanallah. Paham, Pak? Paham ya? Paham ya? Jangan salah paham loh, Pak. Apalagi gagal paham, repot. Dan aku ngomong wis 20 menit ya, Pak. Tapi pokoknya selambat-lambatnya nanti saya lebih 10 menit. Saya lanjutkan. Jadi doa itu, warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah, berilah kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan untukku ya Allah. Itu maksudnya ngono artinya itu. Warhamni, wajburni, dan cukupilah aku ya Allah. Wahdini, dan tunjukilah aku agar aku tetap termasuk golongan yang an'amta alaihim, bukan golongannya maghdubi, bukan golongannya waladolin. Ini lupa maksudnya, Pak. Tunjukilah aku, wahdini, dan tunjukilah aku, maksudnya itu adalah agar aku tetap termasuk golongannya an'amta alaihim, bukan golongannya maghdubi, bukan golongannya waladolin. Siapa an'amta alaihim, Pak?
Cirinya kayak apa coba? Lalu maghdubi itu siapa? Lalu waladhdallin itu siapa? Yang maghdubi itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan waladhdallin orang yang sesat. Orang yang sesat di sini maksudnya siapa? Ini saya terangkan lain waktu nek diundang maneh nek gak ya gak apa-apa. Lho iya nek tak terangno gak mungkin, Pak, nutut, Pak. Bener, iki banyak yang gak tahu kok iki. Kita ini doa 17 kali setiap hari itu doanya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini saya terangkan lain waktu. Tapi intinya adalah para hadirin rahimakumullah, doa yang ada di dalam sholat itu sebenarnya sudah menjawab seluruh apapun masalah yang saat ini kita hadapi. Makanya sholat sing temen intinya ngono. Napa malih nek sampean mau menambah dengan sholat qiyamul lail. Makanya iki mang tak tontok kok nek wong loro tok wis jadi dibuka apa durung. Lah aku ngenteni suwi Pak nang kono. Pak sinten sing ngertos wae. Nah niku mlebet Ustaz. Biasanya nek nang nggonku kono Gria Kencana, lho 2:30 wis rame. Jam 3 ada azan pertama, subuh azan kedua, Pak. Lah kok ning kene sepi. Aku yo ngadep ning sampah terus ngono aku. Ojo ngono, Pak. Mrene sik paling enggak salat sunah yang namanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqamam. Ambillah 1 jam, gak esok 1 jam, setengah jam, gak esok setengah jam, 15 menit sholat 2 rakaat. Sholat namanya sholat tahajud, nafilatalak sebagai sholat tambahan buat kalian. Ngono lho Pak, karena di sana ada maqamam, doa hamba tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Azan lagi bodo teko. Cek kendeli sampean. Masjid apik ngene. Apik, Pak. Adem ae mati kowe adem, Pak. Masih yang ditugas jam 6 harus wajib memberikan kuliah nanti. Nggih? Pak nggih? Ojo diulangi binjing. Cah cilik nyeneni wong tuwa. Ha iki bapak-bapakku kabeh mbah-mbahku ya. Kula niki tasik enem, Pak. Kelahiran 70. Nyeneni wong tuwa iki kualat. Lanjut nggih? Lanjut. Lah setelah tahajud coba Pak, nek 15 menit kok ngomong gak cukup itu gak bener. Setelah sholat tahajud sampean waos doa yaitu Quran surat Al-Isra ayat 80-nya. Wakul dan katakanlah, maksud saya setelah selesai tahajud, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Wah, sing ngapal ngene lho, Pak. Tinggal prakteknya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkanlah aku dalam persoalan hidup yang kuhadapi dengan masuk yang benar. Silakan mandek. Sampean ngomong nang Allah dengan bahasa yang panjenengan mengerti, karena itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya nggak boleh. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah ya Allah aku dari persoalan hidup yang kuhadapi dengan keluar yang benar pula ya Allah. Loh, luar biasa Pak. Malah di penghujung doa ini luar biasa. Jadi Al-Isra 80. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah ya Allah sesuatu dari sisimu menjadi penolong bagi hidup kami. Masya Allah, luar biasa Pak ini. Karena itu sholat 5 waktunya jangan diabaikan, ditambah sholat sunnahnya. Ibu-ibu selesai ngantar putranya ke sekolah TK atau mungkin SD-nya, masak sudah selesai, ambillah jam 9, sholatlah 2 rakaat saja, yaitu sholat sunnah duha. Nek gak iso sholat
qiyamul lail, nyambung Ramadan kemarin, ibu-ibu atau bapak-bapak juga, saya sendiri juga sama, menyempatkan 2 rakaat saja, yaitu sholat sunnah duha. Siapa yang melakukan sholat sunnah duha dengan istiqomah, insya Allah siang hari, sore hari, malam hari ditanggung oleh Allah, tidak akan pernah kelaparan. Ngono Bu, anak saya SMA Negeri 15, saya 22 tahun Pak ngajar di SMA Negeri 15 itu. Duha itu sama dengan duhur Pak, tapi 60-70% masuk perguruan tinggi negeri, bahkan ada yang gratis, bahkan nembus Malaysia, nembus UI, luar biasa. Ini loh Pak. Yang kedua, baca Quran, wes singkat aja. Yang kedua, ya Allah, wis katene jam 5.10. Yang kedua, untuk mengatasi masalah agar tanpa masalah, wis 1 ayat saja. Sampai buka Quran surat Toha ayat 124. Neng kene wis disampaikan khotib apa durung? Mudah-mudahan kalau belum, inilah mungkin saatnya saya beritahu panjenengan. Quran surat Toha 124 ayatnya itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan donkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wis nggak peduli siapa panjenengan, organisasi apapun, saya nggak pernah kok ceramah di mana-mana pakai nama organisasi itu. Jangan khawatir. Yang penting adalah monggo Al-Qur'annya dibuka. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari az-zikr, dari peringatanku. Az-zikr itu nama Quran, Pak. Nama Quran itu ada Al-Huda, lalu ada Al-Furqan, lalu ada Alkitab, lalu ada As-Syifa. Di antaranya adalah Az-Zikr. Barang siapa yang berpaling dari Az-Zikr, dia tidak mau baca Az-Zikr alias Al-Quran, dia tidak mau mengkaji memahami Az-Zikr, dan dia tidak mau mengamalkan akan Al-Quran, fa innalahu, maka sungguh baginya orang yang tidak mau mengamalkan akan Al-Quran itu ma'isatan, dan kan akan menjumpai penghidupan yang sempit. Ayo dibuka Pak kalau tidak percaya. Masih rumahnya mewah, mobilnya wah, buktinya Jawa Timur peringkat pertama soal perceraian, Gresik nomor 1. Kalau nggak percaya tanyakan pengadilan agama, ibu-ibu tambah kemeluwindi, kememuanya, kementus tenan. Banyak ibu-ibu sekarang yang menggugat suami cerai. Cek wani ini oleh sertifikasi gara-gara itu loh. Kayak gak butuh bapak-bapak, wong meneh bapake cuma ya ngono kuwi lah. Wong lanang iki gak ono hargane belas. Iki sungguhan, Pak. Rumah mewah, mobil wah, uang berlipat-lipat, walaupun istri lebih dari 1, jumlahnya 4, terserah lah pokoknya. Buktinya banyak yang resah sekarang, Pak. Saya ini orang sekolahan, Pak. Ternyata murid-murid yang bermasalah itu ternyata terjadi broken home. Bisa kena dibungkiri itu Pak. Asal muasalnya seperti itu. Sing sabu-sabu, sing narkois, pokoknya macam-macam. Ini masalah Pak. Karena itu para hadirin rahimakumullah, terkait dengan masalah ini, maka penting baca itu Quran. Di rumah masalah, di kantor masalah, dengan tetangga ada masalah, pokoknya masalah tok. Urip wis sumpek tok. Ning koncone keluh kesah tok wis, kan apike belas wis. Wong aib kok tambah dikandak-kandakno tanggane koncone. Cobalah matur nang Allah. Boleh siang hari, boleh sore hari, boleh malam hari, tengah malam tambah lebih baik. Oh no. Manusia diciptakan oleh Allah haluan manuan terus keluh kesah tok. Jangan keluh kesahlah kepada Allah kalau ada masalah. Nggih?
Tapi kalau kita insya Allah mau baca Quran, yakin seyakin-yakinnya panjenengan tidak akan pernah menjumpai penghidupan yang sempit. Nah, kenapa kok kita ini menjumpai penghidupan yang amat sangat sempit, bahkan tidak ndok omah kayak sok guyu, ning ngene jalan kayak sok guyu, ning ngene kantor tambah nemen, musuhe rontok akeh. Ya masalahnya gak tahu perhatian sama Quran. Ramadan itu dulu mesti melu tadarus kok. Pokoknya gak Ramadan. Coba muridku kongkon ngapalno Al-Falaq. Ya gak hafal, Pak. Sing terlambat iku nek aku ndok ngarep, ayo Al-Falaq dulu baru boleh masuk. Gak hafal, Pak. Ayo baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gak hafal, Pak. Walaupun silahkan pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ila akhir. Gak hafal, Pak. Padahal bisa SMA loh. Sing akeh gak apal, Pak. Tapi nek dangdut apal, pala, Pak, apal, Pak. Lagu terbaru pun apal itu, Pak. Coba surat pendek. Bingung Pak guru agama itu. Guru agama ngotot kaya apa nek di rumah itu guru besarnya bapak dan ibunya tidak membimbing akan Al-Qur'an, nggak bisa, Pak. Jadi antara informal dan formal itu harus sinergi. Bahkan non formalnya, pembentukan kepribadian anak ini ada 3 tempat ini. Informal itu keluarga, formal itu sekolahan, non formal itu lingkungan. Kalau ini tidak sinergi, tidak bisa, Pak. Anak kiai sok nyolongan barang, Pak. Sampai sing nyolongan ini orang anak kiai sok nyolongan kok. Kenapa? Ndok omah dibimbing api, ndok sekolahan. Ndok sekolahan api, ndok omah api, lingkungan. Ora iso, Pak. Dia, Pak ya. Jadi Quran bahkan diancam oleh Allah itu. Siapa yang mengabaikan akan kewajibannya kepada Quran, yaitu tidak mau membaca Quran, tidak mau mengkaji memahami Quran, dan tidak mau mengamalkan akan Quran, Allah janji di paling penghujung ayat itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang-orang yang demikian itu nanti akan dikumpulkan itu nanti di alam akhirat itu termasuk golongannya orang-orang yang buta. Toha 125-nya protes dia. Ya Allah, dulu masa hidupnya aku bukan termasuk orang yang buta, tapi kenapa sekarang aku dikumpulkan termasuk golongannya orang yang buta? Dijawab oleh Allah 126-nya. Karena kau dulu berpaling denganku, aku pun sekarang berpaling denganmu. Loh, ya apa? Paling terakhir, mengatasi masalah agar tanpa masalah, sodak, ojo medit-medit. Nek medit, pelit, pahit, nek mati budal dhewe. Naik becak yang nguruk-nguruk dhewe. Orang Lamongan, Bojonegoro, Tuban sampai Ngawi, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Sedekah itu tolak. Loh, sampai napal kok. Tapi Allah itu satu surat saja, saya tidak akan ngangkat surat Al-Baqarah 261 enggak. Quran surat lain aja. Fa amman a'ta. Ayo Pak terusnya Pak. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu. Loh Pak, barang siapa yang menginfakkan sebagian dari harta mereka, dia ikhlas memberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dia membenarkan akan adanya pahala pada sedekah itu, Allah janji itu, fasanu yassiruhu, maka kami akan memudahkannya pada orang yang ahli sedekah itu, lil yusra, jalan menuju kemudahan dalam segala urusan. Coba bayangkan, sedekah itu kalau kemudian itu kalau nggak jatuhnya pada suami, itu ada pada istri. Kalau nggak pada suami atau istri, pada anak-anaknya. Kenapa kok keluarga itu sulit? Mergo nih sampean medit.
Lah apakah harus dengan mengeluarkan materi? Ya enggak, Nabi sampai memberikan contoh. Tabas muka fi wajhi akhuka minal abdi sodako. Bermuka manis, senyum di hadapan saudara-saudara kita, itu termasuk ngono lho Bu, senyum nggih. Ketemu kula nggih senyum. Ojo manyun koyok bemo cari setoran sampean. Lho, urip wis koyok ngene kan senyume, kan imune sampean. Senyum itu justru dibutuhkan. Boyke mengatakan kalau bisa sehari itu 150 lebih baru sehat sampean. Lah nek gak tahu senyum ya temenan. Nggih, sedekah nggih. Paling akhir. Perhatikan, di Quran itu setiap ada perintah sholat, diteni niki, temenan niki ilmu, Pak. Setiap ada perintah sholat mesti diikuti perintah sedekah, infak, zakat, bahkan kurban. Fasholli li rabbika wanhar, Pak. Wingi piro kurban itu mriki? Pinten? 4. Oh, berarti kurban perasaan berarti. Teng TPK 1 gang itu, Pak. TPK hanya 1 gang itu. Kurban ini minimal 3, Pak. Oh ngene Pak, makmur kampung Quran tempat saya. Di depan rumah saya itu ada 2 rumah saya jadikan itu. Santri 60-70 nggak pernah saya tarik serupiah pun. Guru yang gaji saya. Guru ngaji Allah digaji piro Pak, seneng Pak. Ya kan? Kok bisa Pak Nur? Iya, saya juga alhamdulillah Ibu. Wong tahun 46 tahun baru diangkat pegawai negeri kan lumayan Pak. Alhamdulillah, aku gak mimpi kok iku melu tes asal-asalan K2 bisa lulus. Berapa ribu itu K2 yang sampai saat ini terbengkalai. Tapi saya masuk alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar. Mungkin insya Allah lain waktu bila diundang apa yang saya sampaikan yang kurang nanti saya sampaikan, saya ulas kembali lebih panjang nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang memang saya punya tugas jam 6 wajib menyampaikan materi itu untuk ke pasca sarjana. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Dengan akhir tutup doa, tutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.